Public Health Literature Club, Dr. Citra Indriani, Pak Sudi, serta Bapak Ibu teman-teman peserta webinar Public Health Literature Club dengan tema webinar kali ini yakni tantangan dan ancaman antraks, memahami bahaya dan strategi penanganannya. Perkenalkan, saya Happy Kusuma Mulya selaku moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini. Baik, selanjutnya terdapat sesi sambutan oleh Bapak Sudi, Bapak Sudirman Nasir, PhD sebagai pembina PHLC. Selamat malam, Pak Sudi. Ya, selamat malam, selamat malam. Baik, Bapak, kabar baik hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Baik, Ya. Alhamdulillah. Jadi, Bapak Sudi dapat dipersilakan untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih. Mungkin bukan pembina, mungkin kata yang lebih tepat apa ya? Mitra, partner. Ini selalu senang bertemu dengan teman-teman orang-orang muda yang bersemangat untuk isu-isu kesehatan yang strategis. Dan beberapa hari yang lalu ngobrol dengan beberapa pionir, beberapa orang kunci dari kelompok diskusi atau kelompok studi ini, dan kemudian saya diberitahukan mengenai acara malam ini, dan ini tentu saja dari segi timing, dari segi waktu saya kira sangat tepat. Kita di beberapa daerah di Indonesia kembali lagi bertemu dengan ini mungkin bagusnya disebut musuh lama ya, yang dari dulu ada tapi kemudian sering muncul kembali, dan ini menandakan bahwa kita memiliki PR yang cukup besar di isu antraks ini. Dan dugaan saya hampir pasti kita akan juga mendiskusikan nanti kerangka yang semakin banyak disuarakan oleh orang-orang kesehatan atau orang-orang yang bergerak di penelitian mengenai zoonosis, One Health atau Eco Health atau Planetary Health nanti. Dan konsep-konsep yang kedengarannya mewah atau kedengarannya memakai istilah asing ini akan sangat berguna kalau dilekatkan pada satu kasus tertentu. Kasus yang dalam konteks pertemuan kita hari ini adalah antraks. Dengan begitu kita bisa bolak-balik pada satu kasus nyata yang sedang terjadi sekarang di beberapa wilayah dengan Indonesia dengan sebuah kerangka fikir atau kerangka teoritis yang tentu teman-teman sudah akrab. Kalau kita membandingkan kasus nyata dengan kerangka teoritis secara mendalam, saya kira akan memperkaya pemahaman kita mengenai kasusnya dan juga mengenai kerangka fikir itu. Jadi ini semacam saya membayangkannya karena saya berumuran mungkin seperti teman-teman di akhir tahun 90-an atau awal 2000-an. Kalau dulu berdiskusi seperti ini harus ketemu luring. Teman-teman yang lebih muda sangat praktis bisa bertemu dalam teknologi yang sudah sangat maju seperti saat ini, dan terekam pula. Jadi saya sebagai partner untuk lembaga yang sangat baik ini sangat senang, dan sekali lagi juga mengucapkan terima kasih pada Bu Dr. Citra yang meluangkan waktu, dan juga tentu saja semua yang berpartisipasi untuk membuat acara ini bisa berlangsung. Saya juga akan menyimak sebentar sebelum pamit untuk takziah untuk acara yang lain. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Pak Happy atau Bung Happy, biar kita rasanya jadi anak muda. Ya. Baik, terima kasih Pak Sudi atas sambutannya. Selanjutnya saya mohon izin memberikan informasi sedikit terkait dengan Public Health Literature Club. Jadi Public Health Literature Club adalah platform online yang aktif berdiskusi membahas topik kesehatan masyarakat terkini serta perkembangan keilmuannya bersama para pakar kesehatan masyarakat. Kami membuka beberapa kegiatan yang dapat dihadiri secara online dan gratis oleh publik, sehingga jangan lupa untuk follow Public Health Literature Club di Instagram @publichealth.literatureclub dan di channel YouTube Public Health Literature Club. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi utama kita pada hari ini, yakni pemaparan materi tantangan dan ancaman antraks, memahami bahaya dan strategi penanganannya oleh Dr. Citra Indriani, MPH. Berikut adalah penampilan CV dari Dr. Citra.
Baik, terima kasih Mas Tessa. Jadi Dr. Citra adalah dosen sekaligus ahli epidemiologi di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Beliau selesai menempuh pendidikan S1 dan profesi dokter di Universitas Gadjah Mada tahun 2004, lalu dilanjutkan dengan studi MPH, Master of Public Health Field Epidemiology Training Program di UGM tahun 2011. Sekarang beliau aktif menjadi dosen FETP UGM dan mempunyai riset aktif di World Mosquito Program di Yogyakarta serta beberapa pengalaman investigasi wabah yang beragam. Baik, untuk pemaparan materi ini akan dilangsungkan kurang lebih 45 menit oleh Dr. Citra, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar kurang lebih 15 menit. Pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman peserta dapat dituliskan di kolom chat dengan memperhatikan nama dan instansi penanya. Baik, sebagai pengantar, antraks adalah penyakit kesehatan masyarakat serius yang bisa menimbulkan wabah dan berbahaya bagi manusia dan hewan. Beberapa pekan lalu, wabah antraks yang terjadi di Gunung Kidul cukup membuat khawatir mengingat telah adanya korban jiwa. Pada diskusi ini, Dr. Citra akan menjelaskan lebih detail terkait gejala, pencegahan penyebaran, dan juga strategi pencegahan antraks. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya undang Dr. Citra untuk bergabung bersama kami. Selamat malam, Dr. Citra. Ya, selamat malam. Baik, Ini selamat Mas malam. Happy atau Bung Happy ya? Oh, Mas saja. Mas Dokter. saja ya. Iya. Oke. Ya. Baik, dokter, boleh saya tahu kabar dokter hari ini? Kabarnya baik, alhamdulillah, Mas Happy. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih juga telah meluangkan waktu pada malam hari ini. Dokter Citra, saya persilakan untuk memberikan materi, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini sebetulnya mungkin saya yang salah memahaminya. Saya kira kita karena di public health literatur, jadi mungkin akan diawali dengan saling berdiskusi langsung, tetapi ternyata harus ada paparan ya ini Mas Happy ya. Ya. Secara khusus sebetulnya saya tidak menyiapkan PowerPoint khusus ya, tetapi mungkin saya bisa awali dengan ini bisa langsung berinteraksi atau harus moderasi lewat Mas Happy ya? Boleh langsung berinteraksi, dokter. Oh iya, ya. Jadi teman-teman mungkin hampir semuanya sudah memahami, mungkin juga belum ya, tapi saya memulai dari awal saja bahwa antraks ini kan sebetulnya di Yogyakarta ya, khususnya yang kemarin heboh kan ada di Kabupaten Gunung Kidul. Tahun 2016 sebetulnya kami sudah mendapatkan adanya notifikasi ya, dan saat itu juga terkonfirmasi keberadaan antraks pada manusia, dan dengan investigasi yang cukup panjang juga untuk mengetahuinya, karena saat itu hampir semua tenaga kesehatan dan juga mungkin tidak hanya yang ada di puskesmas, dokter klinik, tapi juga para investigator atau epidemiolog di lapangan ini tidak aware ya, tidak menyangka kalau itu adalah penyakit antraks. Yang pertama, belum pernah ketemu apa itu penyakit antraks, jadi karena ketidaktahuan. Jadi sebetulnya ancamannya itu ada, tapi karena merasa ancamannya hanya berada di luar Pulau Jawa ya, atau mungkin di luar Provinsi DIY, karena di beberapa daerah di Jawa Tengah itu sebenarnya sudah ada notifikasi-notifikasi kejadian antraks, tapi karena merasa ini belum masuk ke Yogyakarta sepertinya, sehingga awareness-nya itu menjadi kurang, dan kemudian tidak mengetahui ya, tidak bisa mengidentifikasi bahwa kasus yang kita hadapi itu adalah antraks. Nah, di Kulon Progo kita punya tim One Health yang sangat kuat. Tadi Pak Dira menyampaikan bahwa kita ada Eco Health, ada One Health atau satu sehat ya.
intinya adalah bahwa satu penyakit itu tidak bisa hanya dikelola hanya satu disiplin saja, tetapi membutuhkan multidisiplin. Tidak hanya peternakan, tidak hanya kesehatan, tetapi juga orang-orang yang bergerak di bidang promosi kesehatan juga memerlukan engagement masyarakat, karena kita membutuhkan peran masyarakat ya untuk bisa berjuang melawan antraks ini. Nah, kemudian seiring waktu demi waktu, antraks yang ada di Kabupaten Kulon Progo itu terkendali dengan sangat baik, timnya sangat solid, responnya cukup cepat sekali sehingga kemudian bisa dibendung ini perluasan dari kasus-kasus antraks. Nah, satu hal yang kita mungkin belum dikelola dengan baik ini adalah sebetulnya lalu lintas ternak yang mengalami antraks. Karena antraks sifatnya masih lokal masing-masing ya, sehingga kemudian kan program vaksinasi untuk antraks pada hewan itu akan dikerjakan ketika satu daerah itu dinyatakan KLB antraks. Jadi kalau yang area yang belum mengalami antraks, maka kemudian program vaksinasi antraks pada hewan itu kalau mau secara private, jadi sekitar 500 atau hampir 1 juta ya. Kalau kemarin ngobrol dengan dokter hewan praktek swasta. Jadi kalau untuk petani saya kira itu cukup mahal ya, mengeluarkan harga sekian ya, yang mungkin 800.000 itu mungkin mereka juga akan berpikir dan membayar dengan sejumlah segitu juga merupakan beban ya untuk mereka. Nah, ketika satu daerah memang ditetapkan KLB antraks baik oleh Kementan dan juga Kementerian Kesehatan, maka semua respon memang tertuju untuk tadi ada vaksinasi hewan, kemudian selama ada radiusnya dan juga selama 10 tahun kalau saya tidak salah ingat. Nah, tetapi ini kemudian tidak terjadi untuk area-area yang di sekitarnya. Yang di area-area sekitarnya ketika kita tahu ada lalu lintas hewan yang kita belum bisa kendalikan dengan maksimal. Jadi kalau diskusi dengan teman-teman yang ada di lapangan itu cukup sulit untuk mengendalikan lalu lintas hewan ini ya. Jadi yang hewan yang sakit karena tidak mau rugi kemudian dijual secara murah dan mereka lalu lintasnya itu cukup sulit untuk dilacak ya. Sehingga hal-hal seperti ini yang mungkin menjadi salah satu titik di mana antraksnya itu semakin meluas ya. Jadi mungkin akan ada banyak pertanyaan kenapa dulu antraks itu tidak sebesar saat ini ya. Di Kabupaten Gunung Kidul itu sampai ada dugaan yang kematian karena antraks dan juga kasusnya cukup banyak, budayanya juga terkait dengan membeli hewan, bukan membeli ya. Intinya karena ada rasa ingin kebersamaan supaya orang yang mempunyai hewan itu tidak rugi besar-besaran, maka para tetangga itu kemudian memberikan ganti terhadap daging yang bagi-bagi, jadi hewannya disembelih, hewan yang sakit disembelih, kemudian dagingnya dibagi-bagi, kemudian tetangganya memberikan sejumlah uang, sebenarnya adalah agar tidak merasa ruginya itu cukup besar. Jadi seperti kayak dukungan sosial ya, yang sebetulnya secara sosial ekonomi itu membangun ya, maksudnya menyokong orang-orang di sekitarnya, tetapi dalam kasus antraks itu justru tidak membantu pengendalian. Nah, budaya-budaya yang sudah ada ini, yang saling bantu-membantu, dan di budaya Jawa itu kan kulturalnya kuat ya, untuk saling membantu. Nah, tetapi budaya itu menjadi tidak pas ketika antraks hadir. Gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan, saya kira tidak hanya di kesehatan, di peternakan
pertanian peternakan juga, dan juga Pemda setempat agar budaya ini kemudian bisa diubah ya. Nah, mungkin ada beberapa berbagai upaya ya yang mereka saat ini coba untuk melakukannya dengan memberdayakan adanya asuransi untuk yang hewan ya. Jadi kalau nanti ada hewan yang mati, kemudian ada sejumlah uang yang diberikan kepada peternak yang mengalami kerugian tersebut. Nah, tetapi secara praktek saya kira itu belum dikerjakan secara optimal ya di masing-masing area, dan tadi bahwa kemudian ada ternak yang kemudian masuk ke Gunung Kidul, dan ternak ini kan sangat erat dengan ekonominya seseorang ya. Jadi ketika ternaknya masuk, kita tidak tahu dia sakit atau tidak, kemudian mengalami antraks. Nah, dia berasal dari area mana itu juga mungkin tidak semua hewan itu bisa diidentifikasi oleh otoritas kesehatan setempat. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi tantangan, dan juga ada beberapa area yang ketika kita berhadapan dengan antraks, teman-teman tahu bahwa bakteri antraks itu bisa hidup tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tetapi bisa berpuluh-puluh tahun. Ada yang menyampaikan bahwa genetik antraks yang ditemukan di satu daerah, saya lupa di mana itu berhubungan dengan kejadian di 200 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin jangka yang panjang ini, dan ketika bakteri antraks itu keluar di lingkungan, dia membentuk spora. Nah, spora inilah yang bisa bertahan dalam waktu yang jangka panjang. Nah, spora ini kemudian tadi tidak bisa dimusnahkan secara optimal ya, kalau kemudian area tersebut yang terkontaminasi spora antraks itu memang tidak diisolir ya. Kalau di negara-negara barat, bahkan ketika satu area itu ada hewan ternak yang teridentifikasi kematiannya karena antraks, kemudian area lingkungannya itu terpapar darah, kemudian juga kemungkinan besar ada kontaminasi antraks, bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk memindahkan bahkan satu desa ya, tidak lagi boleh tinggal di area tersebut. Nah, tetapi kalau di kita itu akan sangat sulit. Hal yang dilakukan di Kulon Progo saat itu adalah melakukan semenisasi area tanah yang terkontaminasi darah hewan yang mengalami antraks. Nah, di beberapa area di Jawa Tengah, kalau saya tidak salah informasi dari teman-teman yang menginvestigasi, bahwa kasus-kasus antraks pada antraks kulit itu terjadi pada para pekerja bangunan. Karena apa? Karena area yang dulu sudah di semen, jadi di tanah ditutup dengan semen, kemudian karena tidak ada penanda ya, tidak ada monumennya ya, tidak ada tugunya bahwa area ini dulu pernah kena antraks, mungkin sudah berpuluh-puluh yang tahun, generasinya sudah berpindah, tidak ada cerita yang melanjutkan warisan bahwa tanah ini tidak boleh di otak-atik gitu ya. Nah, dibangunlah kembali. Nah, siapa yang mereka yang berisiko ya? Para pekerja bangunan yang kemudian menggali, membongkar tanah tersebut, dan kemudian mereka mengalami antraks kulit. Nah, kalau pada hewan, iya, transmisinya terus-terusan ketika lingkungan yang terkontaminasi antraks ini tetap digunakan, misalkan untuk tetap mendapatkan rumput untuk makan hewan, kemudian hewannya mengalami infeksi antraks. Nah, pada manusia, antraks itu sebetulnya bisa menyebabkan beberapa tipe antraks ya, dan yang paling sering 95% itu disebutkan di literatur adalah antraks kulit. Jadi kapan seseorang itu bisa mengalami antraks pada kulit? Ketika dia
terpapar spora antraks atau bakteri antraks. Jadi kita bedakan ada terpapar bakterinya atau terpapar sporanya. Nah, kapan dia terpapar bakteri antraks? Ketika dia ikut menyembelih dan terkena darah dari hewan yang mengalami antraks. Jadi bakteri antraks itu sangat banyak sekali jumlahnya di darah hewan yang terinfeksi antraks. Nah, begitu dia disembelih, darahnya keluar, bakteri antraks bertemu dengan oksigen, maka kemudian dia akan membentuk spora. Jadi sebetulnya kenapa kok hewan yang mengalami antraks itu tidak boleh dibongkar, tidak boleh disembelih, supaya tadi darahnya itu tidak secara masif keluar dari tubuhnya. Nah, kalau sudah keluar dari tubuhnya membentuk spora, nah ini loh yang akan sulit untuk pengendaliannya. Jadi upaya pertama supaya tadi tidak disembelih, supaya kita tidak memaparkan spora antraks ke dalam lingkungan yang itu nanti pengelolaannya akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, tadi ketika orang yang mengalami luka, jadi kalau pada saat investigasi di Kulon Progo kita melihat ada orang yang ikut menyembelih dan ada yang ikut mengelola dagingnya. Yang menyembelih ada yang mengalami antraks kulit dan ada yang tidak. Kemudian kita lihat riwayat sebelumnya. Jadi kenapa sih kok sama-sama terpapar darahnya hewan terinfeksi antraks, ada yang mengalami antraks kulit dan ada yang tidak. Nah, ternyata faktor luka pada orang-orang yang tadi terpapar darah hewan yang terinfeksi antraks, itu kemudian menjadi faktor penentu orang tersebut akan mengalami antrakulit atau tidak. Jadi itu merupakan pintu masuk bakteri antraks ke dalam tubuh. Gejalanya awalnya mungkin nanti saya bisa tunjukkan gambarnya ya. Jadi gejalanya mungkin kalau kita tidak tahu hewan tersebut terinfeksi antraks, ya akan kita kira sebagai gatal saja. Gatal yang mungkin digigit semut atau digigit apalah hewan yang ada di sawah gitu ya. Kemudian menjadi bengkak dan bengkak tersebut bisa menjalar. Kalau lukanya ada di tangan, maka bengkak menjalar bisa sampai ke bahu. Nah, ketika bengkaknya ini sudah meluas, maka orang tersebut bisa mengalami infeksi di seluruh tubuhnya atau yang kita kenal sebagai sepsis ya di istilah medisnya begitu. Nah, itu adalah antraks kulit. Bisa fatal atau tidak? Bisa fatal kalau kemudian terapinya tidak dilakukan dengan tepat waktu. Sebetulnya bakteri antraks ini sensitif terhadap banyak antibiotik ya. Jadi ketika dia diberi antibiotik sesuai dengan arahan peresepan dokter, sebetulnya bisa dikelola. Tetapi kalau sampai terlambat yang kemudian peradangan sudah cukup masif, nah ini yang kemudian bisa menentukan fatalitasnya. Seseorang tersebut mengalami terkena antraks, apakah dia kemudian bisa mengalami kematian atau tidak. Tapi pada prinsipnya bisa diobati. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk saluran cerna. Ini mungkin ada kejadiannya, tapi mungkin underestimasi juga bisa karena sulit untuk menemukan antraks saluran cerna. Untuk di Yogyakarta sendiri kita sebelum yang Gunung Kidul ya, itu kita mengidentifikasi satu karena sempat dilakukan pemeriksaan PCR dari cairan otak anak yang mengalami infeksi antraks pada saluran cerna. Kalau itu mungkin tidak sampai ke rumah sakit rujukan, mungkin tidak tahu kalau itu adalah antraks, infeksi antraks ya. Jadi kita tidak tahu anak tersebut tidak mempunyai luka antraks sama sekali, kemudian tidak ada gambaran infeksi antraks pada paru-paru, berarti bukan antraks saluran pernafasan. Jadi kemungkinan besar dia adalah antraks dari saluran cerna. Nah, hanya saja
investigasi kita tidak sampai bisa mencari tahu dia bisa mendapatkan antraks itu dari mana. Orang tuanya sudah tidak terbuka kembali karena ada media yang saat itu menyorot dengan kuat karena ada identitas yang terkuak sampai dengan detail-detail siapa namanya, ayahnya, alamatnya, sehingga kemudian sudah terblok, tim investigasi terlambat datang, lebih dahulu tim media yang datang, sehingga itu sulit bagi teman-teman yang di kesehatan untuk kemudian mendapatkan informasi yang cukup baik. Jadi sampai saat ini kita tidak tahu dia sebetulnya mendapatkan antraks dari mana. Nah, jadi satu kasus tersebut itu ada, jadi kemungkinannya adalah mungkin itu adalah underestimasi. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan antraks saluran cerna? Jadi sesuai dengan pintu masuk atau port de entry. Nah, mendapatkan antraks saluran cerna maka entry-nya adalah dari saluran makanan. Jadi kita memakan daging hewan yang terinfeksi antraks yang tidak dimasak dengan baik. Bakterinya sebetulnya akan mati dengan misalkan kita didihkan selama mungkin 30 menit, kalau teman-teman kemarin masak dagingnya sampai berapa jam biasanya ya. Mungkin 1 jam supaya empuk ya. Nah, bakterinya akan mati ya kalau suhu mendidih dan beberapa jam. Tetapi sporanya itu yang mungkin akan tahan lama. Nah, sporanya memang akan tahan dalam suhu pemanasan yang tinggi pun sporanya akan tahan. Jadi ada saya lupa detailnya untuk ada beberapa misalkan mendidihnya seberapa panjang, kemudian kalau pakai autoclave itu sporanya dia akan mati di menit yang keberapa dengan tekanan yang berapa begitu. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi pesan kunci dari Dinas Kementerian Peternakan ya, yang beberapa waktu yang lalu, bahwa kalau memang tahu itu hewan terinfeksi antraks, maka ya tidak boleh lagi dikonsumsi, karena tadi khawatir kalau sporanya yang tahan, kita tidak tahu sporanya di situ sudah mati atau belum. Nah, kalau dikonsumsi pastinya akan memberikan risiko. Nah, sebetulnya adalah pesan kunci yang pertama itu kalau tahu memang itu hewan terinfeksi antraks atau daging dari hewan yang sakit, nah itu sudah tidak boleh dikonsumsi ya. Sebetulnya pesannya demikian. Mungkin sakit karena yang lain, tetapi karena misalkan dia sakit, kita belum tahu ini antraks atau bukan, ya kalau dari peternakan sepertinya dilarang untuk disembelih hewan-hewan yang sakit. Begitu. Nah, yang bentuk yang ketiga adalah antraks saluran nafas. Nah, antraks saluran nafas ini caranya bagaimana? Melalui hirupan di saluran nafas kita ya. Tetapi jalur yang saluran nafas ini sangat jarang kita temui ya secara umum. Pernah kita temui di mana? Pernah kita temui sebagai terorisme di United States 2011. Selain pesawat yang menabrak ke gedung itu, kemudian juga ada teror spora antraks yang sampaikan melalui amplop. Oh, maaf ya, ada gempa di Jogja. Sebentar. Baik teman-teman, karena di Jogja sedang gempa, mungkin kita bisa break terlebih dahulu. Semoga selalu stay safe, Dokter Citra.
Baik teman-teman, karena Dokter Citra sedang eh, melakukan evakuasi lebih dekat dan sekarang Jogja sedang gempa, mungkin saya bisa meringkas sedikit dengan apa paparan yang Dokter Citra berikan tadi. Jadi kasus antraks di Yogyakarta masih masih terkait erat dengan hubungan sosial dan kultural yang mana saling berbagi dan juga itu tidak dapat dilepaskan dari sosio budaya di setempat, dan juga pemerintah di Yogyakarta sudah melakukan beberapa program, yakni ada semaisasi dari tanah hewan yang terkena antraks dan juga penemuan dari investigasi lapangan epidemiologi dari antraks di Yogyakarta disebutkan bahwa lebih banyak prevalensinya di antraks tipe kulit dibandingkan dari daging dan pulmo atau saluran pernapasan. Baik, mungkin kalau misalkan teman-teman Anda dari Bapak Ibu serta teman-teman peserta yang ingin ditanyakan dapat tuliskan di kolom chat selagi kita akan menunggu Dokter Citra kembali ke Zoom meeting. Terima kasih. Mohon maaf, sudah Baik, aman. baik dokter. Barusan gempanya cukup kencang, ya dokter. Lumayan, lumayan. Baik. Ya, saya lihat di sini 5,7 skala Richter, dokter. Iya, Oh, sebetulnya tuh sebelum 2006 saya kalau ada gempa itu santai sekali. Jadi paling nanti akan stop ya, karena seringkali demikian. Nah pasca itu kalau dulu neglected ya, nanti paling nggak lagi. Nah yang 2006 kan langsung shaking yang kenceng tuh. Nah itu habis ini terus ketika ada shaking gitu nggak berani lagi. Langsung lari terbirit-birit ya Mbak Rani ya itu. baik dokter, upaya mitigasi yang sangat preventif nih. Baik dokter, dari Dokter Citra ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu? Oh iya, yang antrak Ya, inhalasi ya. Jadi kalau teman-teman membaca yang terkait antrak inhalasi di gunung itu, sepertinya kita belum menduga ke arah sana, karena kalau antrak inhalasi itu pasti akan ada kelihatan di paru-parunya radang yang cukup masif dan sesak nafas yang sangat hebat juga ya. Dan studi-studi ya di United States itu ya, di Amerika mereka menyampaikan pada para pekerja wool ya, kan mereka ini punya industri wool ya, yang kita nggak tahu ini woolnya dari mana ya. Jadi mereka yang menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan juga, dengan adanya spora antraks di bulu hewan-hewan tersebut, itu mereka juga tidak mengalami antraks inhalasi. Nah, kenapa kok yang pada saat di 2011 sebagai bioterorisme itu jadi terorisnya memodifikasi bakteri sehingga kemudian dia menjadi lebih ringan lagi, kemudian dalam waktu yang cepat ketika spora antraks dimasukkan di dalam serbuk, dikombinasikan, dicampur di dalam serbuk. Nah, ketika amplopnya dibuka, nah serbuk tersebut akan melayang, dan nah itulah sejumlah cukup banyak spora antraks yang kemudian terhirup oleh orang tersebut. Sampai mereka melakukan simulasi seberapa masif kalau seandainya spora antraks yang dimodifikasi untuk memberikan teror dan berupa tadi yang spora yang dimodifikasi dengan diringankan sehingga bisa terhirup oleh orang-orang, itu dengan simulasi seandainya nanti ada pesawat yang memberikan serbuk tersebut, seberapa besar dampaknya. Nah, tetapi semoga di kita itu tidak terjadi, tidak mengalami hal yang demikian ya, begitu. Nah, antraks yang bentuk terakhir, dan ini juga belum ada laporannya di kita, ada laporan di global, tetapi sepertinya hanya satu kasus ya, yang
masuk melalui jalur injeksi pada orang yang menggunakan drug user injeksi ya. Nah, tetapi cerita detailnya seperti apa, saya tidak terlalu ingat, tapi ada report bahwa mereka menggunakan jarum suntik yang kemudian terkontaminasi bakteri antraks dan menularkan ke pengguna narkoba suntik itu. Tapi tidak banyak juga ini ditemukan, tapi pernah ada catatan. Begitu. Sepertinya sudah banyak pertanyaan ini ya, Mas Happy Iya ya. dokter, sudah cukup banyak pertanyaan di kolom chat. Baik, mungkin karena sudah cukup banyak pertanyaan di kolom chat, bisa dimulai untuk sesi tanya jawab, atau ada yang ingin Dokter Citra tambahkan terlebih dahulu, dokter? Belum, mungkin saya stop di situ dulu, kita lihat di pertanyaan dulu. Baik dokter, ini pertanyaan pertama dari Mbak Wulan. Apakah ada tata laksana surveillance aktif antraks di kota-kota sekitar kota TKP Dokter Citra? Terkait pengelolaan lingkungan, apakah ada program khusus apabila terjadi KLB antraks, dokter? Ya, Monggo, dokter. kalau untuk yang tata laksana surveillance aktif, salah satunya di kota-kota sekitar itu sudah memberikan ini ya sosialisasi dan edukasi terhadap nakes-nakes yang ada di baik layanan swasta maupun layanan pemerintah ya. Menunjukkan seperti apa antraks, kemudian pentingnya mengenali gejala antraks tadi, dan juga kalau mendapatkan contohnya misal yang mengarah ke antraks kulit tuh jangan pernah lupa untuk menanyakan riwayat pekerjaannya. Jadi itu yang menjadi salah satu poin kunci. Oh, pekerjaannya apa? Jagal. Jagal itu adalah tukang sembelih hewan. Kemudian peternak apa? Peternak hewan pemakan rumput-rumputan. Nah, yang khas seperti itu biasanya akan mengarahkan secara lebih detail ya, lebih spesifik. Oh, ini adalah mengarah ke antraks itu. Jadi memang sudah diaktifkan bahwa oh ini kita punya antraks di Gunung Kidul, di Kulon Progo, kemudian bagaimana kita semua meningkatkan awareness terkait dengan hal tersebut. Kalau surveillance, kita kan mengenal ada surveillance aktif dan surveillance pasif ya. Untuk sementara ini di area-area yang belum pernah terdampak, memang surveillance-nya masih pasif, menunggu dari masing-masing unit layanan, entah itu puskesmas atau rumah sakit ya, atau mungkin dari poskeswan atau dari rumah sakit hewan. Kalau di kami kan juga ada rumah sakit hewan. Tapi kalau kemudian mendatangi ke masing-masing secara aktif mendatangi, itu hanya dikerjakan di area-area yang pada saat itu mengalami pelaporan kasus antraks. Jadi kita datangi, oh di area tersebut apakah ada kasus baru atau tidak, bekerja sama dengan kader yang ada dan pemerintah setempat ya, misalkan Pak Kades begitu, ada nggak yang mengalami sakit atau ada yang mengalami gejala keluhan saluran cerna pasca mengkonsumsi daging yang terinfeksi, ada tidak gitu. Kemudian kalau pengelolaan lingkungan, ya, jadi memang ada SOP yang dibuat oleh Kementerian dari Kementerian Pertanian atau Peternakan. Ya, jadi biasanya kami bekerja sama dengan BB Veteriner, itu mereka yang akan mengelola lingkungannya. Jadi ada desinfeksi lingkungan, ada dengan formalin, kemudian ada beberapa desinfektan yang bisa digunakan. Tapi kalau untuk spora, jadi ketika mengguyurkan formalin itu ada persentasenya dan harus dalam waktu sekian menit ya. Mungkin 20 atau sampai 40 menit supaya sporanya mati. Nah, ini yang sulit kita ukur kalau di dalam tanah ya.
Kalau tanahnya kita ambil kemudian kita celupkan bisa ya, tapi kan tanahnya ini sampai yang ke bawah. Nah, ini yang kemudian kita tidak bisa memastikan secara apakah yang kita kerjakan itu bahwa bisa membunuh sporanya atau tidak. Nah, yang kita lakukan pasca melakukan desinfeksi di lingkungan itu adalah melakukan swab ulang atau bukan swab ya, pemeriksaan sampel lingkungan ulang apakah di area tersebut apa masih kita temukan spora antraksnya atau tidak. Jadi dilakukan evaluasi. Begitu. Kalau tidak, maka yang selanjutnya merencanakan tadi menutup area yang terdampak dengan semen atau apapun ya yang bisa memutus hubungan antara tanah secara langsung dengan aktivitas manusia begitu. Sebetulnya intinya di situ karena tadi ketika kita misalkan pakai sepatu boots ya, di area tersebut kita injak ya sporanya nempel di boots kita ya dia akan kemana-mana begitu. Jadi kalau yang dulu saya bersama dengan tim investigasi diminta untuk menyusur sungai karena di area tempat penyembelihan itu darahnya itu dialirkan ke saluran yang kecil, yang itu kemudian kalau ditelusur bisa sampai area sungai dan sampai ke telaga gitu. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena ada informasi kematian satu ekor sapi yang dia tidak punya aktivitas atau ada hewan baru yang masuk, tidak ada pemberian makan yang baru juga tidak ada, tetapi setelah dia dimandikan di telaga tersebut, kemudian dia mengalami gejala dan ketika diperiksa hasilnya adalah terinfeksi antraks. Nah, ketika susur sungai kita menemukan karena yang mempunyai sapi itu kebetulan dia adalah tukang kayu juga, jadi kita bisa mendapatkan jejak dari sisa-sisa serpihan serbuk-serbuk kayu itu. Nah, itulah yang kemudian diambil dan diperiksa apakah ada spora antraks. Nah, kita dapatkan spora antraks di beberapa titik dari serbuk-serbuk tersebut. Jadi begitu ketika dia sudah dikenalkan di lingkungan, maka ya dia akan sampai di mana-mana. Sehingga memang begitu ada hewan yang sakit, maka kemudian memang tidak boleh kemana-manakan dulu di area tersebut, kemudian bersama dengan nanti otoritas kesehatan hewan memastikan antraks atau bukan. Nah, kemudian setelah itu dilakukan tata laksana berikutnya. Jadi akan dikubur di area yang dekat. Jadi memang tidak boleh digeret ya, karena kalau digeret atau digeser, kemudian dikubur di dalam kedalaman minimal 2,5 meter ya. Karena apa? Karena tidak ingin nanti terbuka lagi karena adanya hewan yang lain membuka area tersebut. Kemudian apakah ada program khusus kalau sudah dinyatakan KLB antraks? Program khususnya tadi, kalau sudah satu area dinyatakan KLB antraks, maka akan ada kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan yang otoritas yang terlibat, dan kemudian ada program vaksinasi ya, vaksinasi pada hewan, dan vaksinasi pada hewan itu juga tidak mudah juga karena ada risiko hewannya kemudian mengalami kematian karena vaksinasi ya. Nah, itu yang dilakukan pada saat di Kulon Progo, dan demikian juga sebetulnya di Kabupaten Gunung Kidul ya. Juga ada program tersebut yang bisa melindungi hewan-hewan ternak tadi, kalau dia terpapar spora dia tidak mengalami infeksi antraks gitu. Oke. Yang kedua, bisa dari bakteri dan sporanya, beda gejala sakitnya seperti apa? Kalau pada manusia tidak ada bedanya, akan sama karena begitu sporanya itu bertemu dengan
habitatnya, bukan habitatnya, ketemu dengan inangnya ya, maka dia akan kembali menjadi bentuk yang vegetatif ya. Jadi tidak lagi berbentuk spora. Begitu. Yang ketiga, Mas Arik ya, ini tadi sempat disinggung salah satu penyebaran antraks karena adanya budaya Jawa yang saling tolong-menolong. Nah, bagaimana pendekatan kesehatan masyarakat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran edukasi antraks di Gunung Kidul? Nah, ini memang kita punya PR untuk pelibatan masyarakat. Jadi ini mungkin kalau dulu tuh dari atas ke bawah ya, kita harus nyuruh masyarakat nggak boleh ini A, B, C, D. Ya. Tapi mungkin cara seperti itu justru malah tidak meningkatkan partisipasinya ya. Jadi tidak hanya kesadarannya, kita ingin mereka bisa berpartisipasi untuk melakukan pencegahan dan juga memberikan sumbangan untuk pengendalian. Mungkin ada pendekatan keilmuan saya mungkin tidak sampai di sana karena kalau di sisi riset kalau itu membutuhkan pelibatan masyarakat saya memang akan mengajak orang-orang yang ahlinya tadi untuk bagaimana sih kita bisa melibatkan masyarakat di dalam penanggulangan ini. Jadi memang butuh kolaborasi saya kira Mas Arik dan ini memang mungkin kita perlu berdiskusi ya. Sebetulnya dari mereka itu kan kita menganggap mereka tidak sadar, tapi mungkin mereka menganggap mereka sudah sadar atau mungkin malah belum tahu. Nah ini yang mungkin perlu digali lagi sejauh mana yang ada di Gunung Kidul. Saya kira Mas Arik juga dulu sempat magang di Gunung Kidul, sangat paham bagaimana lokal culture-nya di sana. Ada orang-orang yang memang sulit untuk diajak kolaborasi. Biasanya kalau saya melakukan sosialisasi edukasi, kalau sudah ada yang gini sambil gini, ini agak sulit ya orangnya ya, gitu. Jadi saya menatapnya yang ini terbuka sambil sesekali diajak diskusi, gitu. Jadi memang tidak cukup waktu 1-2 hari ya untuk tadi bisa melibatkan mereka di dalam penanggulangan ini memang kita butuh waktu yang cukup panjang ya. Nah, itu yang saya kira masih menjadi PR di beberapa area dan salah satu hal itu adalah mungkin ada pendapat kalau ada antraks di daerahnya itu adalah aib ya. Apalagi ini mungkin mendekati tahun politik ya. Dan kadang mungkin ada yang tidak ingin tahu bahwa area tersebut atau di area saya itu ada kasus antraks. Nah, yang seperti ini justru kemudian bisa tadi kalau kita tidak sampaikan secara transparan, kalau memang ada ya disampaikan ada, yang ini justru bisa membuat masyarakat bisa tahu dan juga berkontribusi bagaimana sih supaya kita bersama-sama ya, tidak mungkin sendiri yang di kesehatan. Kalau yang di kesehatan merasa oh ini itu masalahku, tapi yang masyarakat tidak menganggap ini menjadi masalah. Nah itu yang mungkin saya kira perlu didiskusikan bersama ya. Jadi kedua belah pihak ini jadi masalah bersama. Saya ini karena mendekati 17 Agustus ya, kan dulu kita berjuang nih bersama-sama ya, masyarakat dan juga TNI pemerintah tuh melawan penjajahnya tuh kelihatan. Kalau sekarang tuh musuh kita ini tuh bakteri ya, yang nggak kelihatan, yang mungkin justru malah lebih sulit. Makanya peran semua pihak saya kira ini penting dan untuk bisa bersama-sama saya kira butuh komitmen bersama dan juga tadi tidak cukup waktu sehari 2 hari akan ada mungkin orang yang kita perlukan bisa secara konsisten mengawal penanggulangan antraks ini. Kemudian dapat
bakteri antraks dapat bertahan lama dan spora dapat menyebar. Apakah ada upaya lain selain mengubur dan mengisolasi untuk melakukan eradikasi? Pada intinya supaya tadi sporanya tidak menyebar, jangan disembelih ya. Kalau tidak disembelih, diapakan? Dikubur. Yang kedua adalah kalau dia tidak keluar dari badan hewan yang terinfeksi, kan dia masih berupa bakteri dan dia akan mati dengan pemanasan. Nah, ada yang mengusulkan pada saat ini dengan membakar sapi di dalam insinerator itu. Tetapi apakah itu kemudian menjadi praktikal atau tidak, apakah bisa terwujud, mungkin kita akan lihat beberapa bulan ke depan ya. Tapi kalau tidak mengubur berarti kan jejaknya juga hilang ya. Jadi tidak perlu lagi tadi diberikan, oh ini ada tugu, dulu pernah ada antraks di sini. Jadi kalau digali-gali lagi itu sudah tidak lagi memberikan ancaman. Jadi itu salah satu yang diusulkan adalah adanya mobile incinerator, yang tadi kalau ada identifikasi hewan antraks, kemudian dimasukkan ke incinerator, habislah semua-muanya bakterinya, sehingga tidak ada spora antraks yang diintroduce di lingkungan begitu. Jadi itu mungkin salah satu upaya lain yang saat ini sedang diusulkan, tetapi belum tahu apakah akan direalisasikan. Baik, terima kasih Dokter Citra. Atau masih ada yang ingin ditambahkan lagi, Dokter? Sementara itu, Mas. Baik, saya izin merangkum sedikit ya Dokter dari tadi jawaban Dokter terhadap pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang penting itu adalah anamnesis profesi, pekerjaan, terus untuk surveillance sekarang masih, kalau misalkan kota belum terdapat kasus antraks, dilaksanakan secara pasif. Apabila terdapat sudah ada riwayat antraks, dilakukan secara aktif dan dilakukan kolaborasi vaksinasi hewan hingga dikubur hingga pemanasan. Selanjutnya tantangan yang ada di masyarakat Kulon Progo dan Gunung Kidul adalah sosial budaya dan penerimaan dalam masyarakat. Baik, selanjutnya saya mohon izin untuk ini Dokter, ada yang ingin bertanya secara langsung ya. Silakan. Anindita. Mbak Anindita, selamat malam. Bisa langsung ditanyakan pertanyaannya ya Mbak dengan open kamera. Halo Mbak Anindita. Halo Mbak Anindita. Baik, mungkin Mbak Anindita sedang ini, dokter lagi perjalanan. Selanjutnya bisa mungkin tadi ini Mbak Nilna juga ingin bertanya langsung kepada dokter. Mungkin Mbak Nilna, selamat malam. Bisa langsung bertanya Mbak Nilna. Ya, selamat malam, Dokter Citra, Mas Happy. Ya, Dok, mohon maaf izin bertanya. Jadi tadi Dokter Citra sempat menyampaikan terkait semenisasi, nggih, Dok? Kalau tidak salah di awal tadi. Apakah suara saya terdengar? Maaf. Terdengar, iya Nggih. terdengar. Nah, jika tanah yang sudah terinfeksi spora, sudah disemenisasi, Dok. Nah, kira-kira itu tanah itu bisa digunakan kembali atau dimanfaatkan kembali dalam jangka berapa lama lagi ya, Dok? Kalau sudah terkena spora itu, sudah disemenisasi, apakah bisa digunakan kembali dan dalam jangka berapa lama? Seperti itu, Dokter. Oke, terima kasih. Ini langsung direspon atau menunggu Monggo yang dokter lainnya? langsung dijawab saja. Oke. Ya, setelah disemenisasi, apakah nantinya bisa digunakan lagi ya? Nah, sebetulnya kalau
ini ya, kebijakan yang di luar, begitu ada spora di situ memang kemudian sama sekali tidak boleh digunakan lagi, mungkin jangkanya lebih dari 100 tahun ya. Yang itu mungkin sudah tidak ada lagi orang-orang yang ingat lagi ya. Nah, tadi kalau semenisasi sebetulnya adalah salah satu upaya ya, maksudnya salah satu cara supaya kita bisa membatasi lingkungan yang terkontaminasi dengan aktivitas manusia. Kalau tadi kemudian di desinfektan, kemudian di semen, apakah nantinya akan bisa dipakai lagi? Karena kita tidak tahu tadi darah itu sampai yang di bawah tuh di area mana. Mungkin yang disampaikan oleh mereka yang bercerita terkait penyembelihannya di mana, kemudian darahnya di mana, itu bisa saja mungkin yang kita ambil sampelnya bisa miss, karena memeriksa lingkungan kan tidak bisa semuanya kemudian kita ambil ya. Itu hanya kita buat sebagai sampel saja ya, untuk melihat oh ini ada area yang masih terpapar, tapi masih ada kemungkinan yang di dalam itu juga masih ada sporanya, sangat dimungkinkan lagi. Jadi kalau yang sampai saat ini, mungkin kalau yang di pedoman-pedoman menyampaikan tidak disarankan untuk digunakan lagi. Yang tadi bahwa di literatur yang salah satu yang menyampaikan bahwa oh ternyata yang hewan terinfeksi antraks saat ini itu terkoneksi dengan antraks di area tersebut di sejarah 200 tahun yang lalu. Jadi pada saat ini mungkin saya tidak bisa menyampaikan kapan itu bisa digunakan lagi, dan di pedoman juga disampaikan sebaiknya tidak digunakan lagi. Mungkin kalau sudah lebih dari ratusan tahun mungkin itu kemudian bisa dipakai lagi ya. Tapi berapa jangkanya pastinya mungkin saat ini saya tidak bisa menyampaikan berapa lamanya begitu. Baik, terima kasih Dokter Citra Iya. penjelasannya. Baik, terima kasih Dr. Citra dan Mbak Nirna atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan membacakan lagi beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Mungkin boleh bantuan Mas Tessa untuk share screen daftar pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Tessa. Ini untuk sesi 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Nining. Bu Citra izin bertanya bagaimana dengan kasus-kasus yang tidak bergejala namun IgG dan IgM positif. Tata laksana apa yang seharusnya dilakukan? Ya. Ya, jadi pemeriksaan itu ini ya, pemeriksaan IgG dan IgM saya kira dilakukan kalau ada arahan klinisnya ya. Jadi ketika kita jadi gini, kalau pada saat kami melakukan investigasi antraks di Kulon Progo, dan juga ada satu paper dari dokter Dani, ahlinya antraks, beliau adalah ahli penyakit dalam, melakukan pemeriksaan serologi, memang yang digunakan adalah IgG-nya ya. Nah, IgG ini sebetulnya penanda adanya paparan yang lama ya. Kalau IgM itu menandakan paparan yang baru. Nah, kalau yang IgG yang kemudian banyak digunakan baru-baru ini adalah kita menggunakan IgG. Nah, kalau IgG itu ketika ada yang di Kulon Progo itu kita ambil kasus antrak kulit dan mirip-mirip dengan yang mempunyai wujud kelainan kulit seperti antraks, tidak semuanya itu juga IgG-nya positif. Tapi juga kemudian ada yang dia tidak terpapar, IgG-nya juga kemudian ada yang positif. Nah, pembentukan antibodi kan memang ada paparan, tapi kita tidak tahu apakah paparan yang saat ini atau yang kapan ya. Jadi kalau ada IgG dan IgM, ketika tidak ada gejala dan tanda klinis ya, tidak ada keluhan, sakit perut, lemas dan sebagainya, tidak ada sakit, saya kira
kita akan hidup normal seperti biasanya, olahraga, konsumsi sayur dan buah dengan baik. Juga tidak disarankan kalau kemudian tidak ada faktor risikonya, kemudian tapi kemudian periksa sendiri IgG dan IgM positif nih gitu. Tidak ada faktor risiko terpapar antraks, tapi dia periksa sendiri, oh kemudian positif, malah kita kebingungan sendiri. Lah, kok bisa ya gitu. Nah, tapi karena ini penanda paparan yang lama, mungkin tidak saat ini, karena mungkin saat ini kan sedang heboh-hebohnya antraks ya. Aduh, aku kemarin dari Kulon Progo, dari Gunung Kidul, jangan-jangan aku terpapar ya, periksa IgG dan IgM-nya positif. Belum tentu yang di paparan teman-teman pada saat itu ke Gunung Kidul merupakan paparan yang membuat IgG dan IgM-nya saat itu positif. Jadi kalau saran pada saat ini ketika tidak ada gejala, tidak ada gejala klinis, maka tata laksananya juga seperti orang yang sehat saja. Jadi konsumsi sayur, buah, olahraga supaya tetap terjaga kesehatannya. Tetapi kalau kemudian kasus klinisnya, wujud kelainan kulitnya ada mengarah ke antraks, ada eskar yang berupa hitam, kita periksa IgG, IgM-nya, bahkan tanpa menunggu IgG, IgM, kalau dia sudah bentuk eskar, ada hitam, dan dia punya riwayat, oh ini tukang jagal, oh kemarin saya habis bersama-sama motong hewan yang sakit gitu. Sudah tidak perlu IgG, IgM, langsung ditangani dan diberikan antibiotik sebagai tata laksananya gitu. Jadi tidak perlu menunggu hasilnya ini begitu. Saya kira itu untuk yang IgG, IgM. Memang kalau pada yang antraks itu kita perlu ini ya, pada antraks kulit IgG-nya itu memang kita menemukan titernya itu cukup tinggi sekali ya. Tapi kemudian juga ada orang yang tidak muncul juga IgG-nya, tetapi dia mempunyai eskar antraks. Jadi ini yang masih kalau tidak ada tanda klinis saya kira dan tidak ada paparan, ini justru membuat kita bingung sendiri untuk menginterpretasikan. Jadi tadi pemeriksaan laboratorium saya kira harus didukung dengan tanda dan gejala klinisnya, kecuali teman-teman memang mau melakukan studi seroprevalensi ya, itu silahkan. Tetapi kalau tanpa ada gejala apapun, kemudian memeriksa, maka kalau hasilnya positif, tata laksananya tadi menjaga kesehatan diri sendiri. Gitu. Dari Pak Haris, adakah sistem informasi pelaporan kasus kesehatan terkait antraks sebagai upaya case management yang berfokus kepada masyarakat? Untuk saat ini, kejadian antraks itu dilaporkan melalui sistem kewaspadaan dini ya di SKDR Kementerian Kesehatan. Kalau untuk yang di masing-masing kota, saya kira mereka sudah mempunyai sistem pelaporannya dan sistem yang khusus untuk khusus antraks seperti yang ada di malaria, misal menggunakan sistem informasi malaria, di TB sistem informasi TB. Untuk yang antraks ini memang belum ada ya untuk sistem pelaporan yang khusus. Jadi masih terintegrasi dengan sistem surveillance yang berpotensi menjadi epidemik gitu. Ini yang dari Pak Haris. Kemudian dari Mas Arik lagi, bahwa bakteri maupun spora antraks dapat dengan mudah menyebar. Apakah nantinya antraks ini dapat berpotensi menjadi pandemi? Nah, kalau potensi menjadi pandemi, menurut saya tidak, karena dari penularannya itu dia tidak langsung dari orang ke orang ya. Jadi dia membutuhkan lingkungan yang terkontaminasi, kecuali kemudian tidak ada upaya penanggulangan yang baik ya. Jadi misalkan neglected ya, biarkan aja ini sudah, nggak usah diapa-apain. Nah itu mungkin akan meluas di mana-mana kemudian jadi antraks. Tapi kalau kemudian menjadi epidemi di semua negara seperti COVID-19 itu saya kira tidak ya, karena
proses jalur transmisinya yang berbeda. Yang biasanya akan menjadi pandemi memang jalur transmisi yang dia human to human, dan kemudian yang dia sangat melalui saluran nafas ya, entah itu droplet atau dia apalagi aerosol ya. Nah, itu yang potensi besar untuk menjadi pandemi. Tapi kalau antraks ya sebetulnya potensinya untuk jadi pandemi itu rendah, kecuali nanti di kita di seluruh Indonesia jadinya wabah ya. Kalau pandemi kan di semua negara ya. Kalau Indonesia tidak bisa mengelola ini dengan baik, menanggulanginya, jadi di semua area itu terdampak antraks dengan luar biasa, maka ya itu akan jadi wabah yang ada di Indonesia, tapi tidak sebagai epideminya, tidak seluruh negara saya kira. Begitu Mas Ari, semoga menjawab ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk sesi pertanyaan yang kedua. Dr. Citra, selanjutnya saya memberikan kesempatan langsung ke, ini ada Mbak Wulan dari yang udah raise hand, boleh ditanyakan Mbak Wulan, selamat malam. Iya, terima kasih Mas Happy. Selamat malam Dr. Citra. Selamat Terima kasih. malam. Iya, saya tadi kan Dr. Citra menyebutkan tentang tanahnya tidak bisa digunakan sampai kira-kira 100 tahun setelah kejadian tersebut. Kemudian bahwasanya secara genetik dapat ditelusur bahwasanya bakterinya ini merupakan bakteri yang pernah ada 200 tahun yang lalu. Sehingga kalau begitu apakah perlu adanya, karena tetap masih ada kemungkinan kan Dok, kalau misalnya masyarakat tidak tahu, tempat itu adalah tempat yang tadinya adalah untuk misalkan mengubur sapinya kena antraks, atau di situlah daerah yang pernah ada KLB antraks, dan mereka menggali tanahnya, membangun rumah, apalagi kalau misalnya semakin maju nanti akan ada apartemen, hotel dan sebagainya yang butuh penggalian lebih dalam lagi begitu. Nah, apakah sebetulnya bagaimana prosedurnya? Apakah masyarakat di sekitar situ harus direlokasi dari lokasi tersebut, atau memang dibiarkan saja seperti itu, atau bagaimana Dok? Kemudian juga apakah ada negara percontohan terkait penanggulangan antraks yang mana tadi disebutkan terkait tanahnya itu nggak bisa digunakan lagi sampai 1 tahun lebih gitu? Apakah ada negara yang pernah menanggulangi hal seperti ini dengan baik dan bisa contoh oleh Indonesia? Terima kasih Dok. Terima kasih. Jadi kalau negara yang menanggulangi dengan baik ya pastinya di Amerika ya. Jadi mereka memang melakukan relokasi, tapi apa yang berjalan dengan baik di sana itu mungkin tidak bisa diterapkan di kita secara mentah-mentah ya. Jadi misalkan tadi isu relokasi, mungkin kita akan sulit ya saat ini untuk relokasi. Mungkin teman-teman juga tahu sendiri tanah itu kan sekarang berebut ya di Indonesia ya. Apalagi kemudian ada relokasi, dan relokasinya di mana? Ini kan mungkin kalau yang ada kultur secara politik, kemudian hierarki, pemerintahnya di sana memang mampu nih melakukan relokasi, dan dia bisa ganti untung tidak ganti rugi ya, ganti untung, kemudian ada kemampuan di sana. Nah, ini yang saat ini mungkin kita belum memiliki ya, yang terkait dengan hal tersebut, sehingga isu upaya relokasi itu tidak menjadi opsi yang pertama. Biayanya besar, kemudian masyarakatnya belum tentu mau, karena dia sudah dari dulu di area tersebut, kemudian merasa dia tidak terdampak, merasa baik-baik saja gitu ya. Beda antara kalau kemudian karena lumpur lapindo, nah itu kan bahayanya kelihatan nih. Iya, nah yang seperti itu mungkin bisa ya, apalagi dulu waktu relokasi lapindo saja membutuhkan waktu yang cukup panjang dan cukup alot juga, apalagi ini adalah ancaman yang tidak terlihat, yang mereka kemudian merasa baik-baik saja. Nah,
opsi tersebut saya kira kalau di kita belum menjadi opsi yang pertama. Tadi kalau kemudian nah mungkin nanti memang memerlukan, saya kira sedang didiskusikan secara bersama-sama juga, karena kasus-kasus yang tadi Mbak Wulan sampaikan itu juga terjadi di Gali, kemudian para pekerja bangunannya mengalami antraks kulit karena tidak ada penanda bahwa di sini dulu pernah ada hewan yang terinfeksi antraks dan dikubur di situ, begitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang penanggulangan di sana itu berhasil. Kalau kita mau adopsi, tidak serta-merta bisa kita adopsi secara utuh gitu. Karena kultur budaya, kemampuan, politikal, sosial ekonominya juga berbeda dengan kita. Nah, ini mungkin yang perlu diskusi tidak hanya dari kesehatan saja, kemudian memerlukan berbagai pihak. Contoh-contoh dari negara lain kita sudah miliki, maksudnya sudah ada publikasinya, kita bisa lihat yang berjalan dengan baik, berjalan dengan tidak baik di area mana gitu. Di Kulon Progo sebetulnya kita juga punya pengalaman dan pembelajaran yang baik dan berhasil gitu. Nah, kenapa kemudian apa yang menjadi pembeda antara Gunung Kidul dan Kulon Progo? Nah, ini yang mungkin perlu kita lihat bersama-sama. Begitu Mbak Ulan, mungkin belum bisa menjawab dengan maksimal, tapi intinya demikian. Kita bisa belajar dari negara yang sudah berhasil, tetapi tadi adopsinya mungkin tidak serta-merta bisa kita kerjakan di Indonesia. Apalagi Indonesia juga banyak ya. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Sulawesi, itu berbeda lagi mungkin. Iya dok, terima kasih Dokter Citra. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Wulan dan Dokter Citra. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir dokter dari Mas Ruslan yang ingin bertanya secara langsung. Baik, Mas Ruslan. Selamat malam. Selamat malam, Mas Ruslan. Ya, selamat malam, Mas. Suara saya masuk ya? Masuk, Mas, jelas. Halo? Ya, terima kasih. Nah, mungkin menanggapi tadi terkait bahaya antraks yang ternyata susah hilang, terutama kasus yang misalkan ada kasus antraks kemudian dilakukan penimbunan dan tanahnya ini bisa terkontaminasi. Apakah untuk daerah-daerah tertentu yang pernah ada kasus antraks itu diberikan penanda khusus misalkan, sehingga masyarakat itu bisa melakukan upaya promotif preventif dan sebagainya. Terima kasih. Ada beberapa area yang pernah mengalami hewan terinfeksi antraks kemudian dikubur, memberikan penanda, itu ada ya. Tapi kemudian ada juga yang kemudian berkeberatan karena harga tanahnya menjadi turun. Karena ada isu di situ juga ya. Saya kira sangat bagus sekali ya kalau pemerintah kemudian memiliki ini ya kebijakan diberikan penanda gitu. Tapi memberikan penanda kadang juga memberikan dampak sosial ya, stigmatisasi itu. Jadi itu yang mungkin perlu dipikirkan. Ada yang berhasil di area di Kulon Progo itu sekarang sepertinya tidak ada tandanya, tetapi kepala desanya cukup aware sekali. Memberikan informasi itu berkelanjutan ya. Tapi kemudian ada area juga yang memberikan penanda khusus itu ya cukup hanya sekitar 6 bulan setelah itu kemudian dilepas karena tadi ada hal-hal yang stigmatisasi, kemudian tadi ingin menjual tanahnya, kalau di sini pernah terkena antraks kan daya jualnya menjadi rendah ya. Jadi hal-hal tersebut yang dari sisi pengendalian sebetulnya kalau dari kita itu memikirkan pengendalian itu ya gini. Tapi secara prakteknya itu tidak semudah kita di sini kita mengucapkan ya, karena ada
banyak hal yang cukup kompleks di situ yang harus dipikirkan juga. Begitu. Kalau kami sih memberikan saran ini harus diberikan penanda khusus, tapi kemudian di follow up beberapa tahun berikutnya kok hilang lah, itu dia. Soalnya saya mau jual tanahnya gitu, begitu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Citra. Mungkin dari Mas Ruslan ada yang ingin dikonfirmasi? Silahkan Pak Ruslan. Ya, saya kira cukup Mas. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Mas Ruslan, terima kasih Dr. Citra. Mungkin bisa kita cukupkan untuk di sini untuk sesi pertanyaan dan tanya jawab. Lumayan sangat ini ya dokter, pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis terkait antraks. Kita mendapatkan informasi yang cukup banyak ini terkait antraks yang terjadi di Kulon Progo dan juga penanganan selanjutnya. Baik, baik dokter, karena sesi tanya jawab telah selesai, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi dokumentasi. Jadi sesi dokumentasi ini bisa dilaksanakan sekarang. Jadi mohon teman-teman yang masih belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Saya beri waktu 1 menit, mungkin cukup untuk on cam. Baik. Saya pandu mungkin ya Mas Epi? Oh iya, monggo Mbak. Iya, ya boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas bantuan untuk dokumentasi. Berhubung dengan berakhirnya webinar kita pada malam hari ini, saya Happy Kusumamulya mewakili Public Health Literature Club. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Citra, juga Bapak Ibu, teman-teman peserta yang hadir pada webinar malam ini. Semoga bermanfaat ilmunya yang dibagikan oleh Dr. Citra, dan kami ucapkan sampai jumpa di webinar dan kegiatan-kegiatan Public Health Literature Club mendatang. Jadi untuk Dr. Citra, Bapak Ibu, dan teman-teman peserta dapat meninggalkan room Zoom meeting. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dokter dan Terima teman-teman. kasih Terima Dr. kasih Citra. Mbak Rani. Sharingnya. Sampai ketemu lagi Mbak Nilna. Iya dokter, terima kasih sudah sharing di PHLC. Sehat selalu dokter. Matur Sehat selalu Dr. nuwun. Citra. Izin ye. Oke dokter, silakan. Terima kasih dokter. Terima kasih Mas Mbak, teman-teman yang sudah join. Terima kasih juga Kak Tessa. Maaf tadi aku nggak bisa handle karena aku nggak punya template ininya ya, Word-nya. Aman. Sudah. Oke. Terima kasih semua ya, Mbak Yeni, Mustika, dan Bang Halika ada ya. Oke.